Bapak Ibu, coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali membuka kulkas dan benar-benar memperhatikan isinya? Banyak lansia datang ke saya dengan keluhan yang sama. Gula darah naik, asam urat sering kambuh, tekanan darah tidak stabil, badan cepat lelah. Saat saya tanya soal obat, mereka ingat. Saat saya tanya soal pola makan, mereka ragu. Tapi saat saya tanya isi kulkas di rumah, mereka terdiam. Ada satu kalimat yang sering saya dengar. "Dok, ini kan makanan sehari-hari. Dari dulu juga saya makan ini. Masa bisa bikin sakit?" Faktanya, banyak penyakit pada usia lanjut bukan muncul tiba-tiba, tapi dipicu perlahan oleh makanan yang dianggap aman, disimpan rapi di kulkas, dan dikonsumsi hampir setiap hari tanpa disadari resikonya. Sebagai dokter yang menangani pasien lansia, saya sering menemukan bahwa sumber masalahnya bukan di luar rumah, tapi justru di balik pintu kulkas sendiri. Mulai dari makanan sisa, produk olahan, sampai bahan yang terlihat segar, tapi ternyata berbahaya jika dikonsumsi di usia lanjut. Di video ini, saya tidak ingin menakut-nakuti. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka mata. Bisa jadi, satu kebiasaan kecil di dapur selama ini adalah penyebab tubuh terasa semakin berat. Tonton sampai selesai ya, karena setelah ini, Anda mungkin akan melihat kulkas di rumah dengan cara yang sangat berbeda. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya bercerita tentang satu kejadian yang sangat sering saya temui. Seorang pasien lansia datang dengan keluhan tekanan darah yang sulit stabil, kolesterol naik, dan asam urat sering kambuh. Beliau sudah minum obat rutin, kontrol ke dokter cukup teratur, tapi hasilnya tidak kunjung membaik. Saat saya tanya dengan lembut, bagaimana pola makan di rumah? Jawabannya membuat saya terdiam sejenak. "Dok, saya makan biasa saja, semua dari kulkas. Aman kan karena disimpan dingin?" Inilah kesalahpahaman besar yang sangat umum terjadi. Banyak lansia merasa bahwa makanan di dalam kulkas pasti aman dan sehat. Padahal, kulkas bukan jaminan makanan tersebut ramah bagi tubuh lansia. Kulkas hanya memperlambat pembusukan, bukan menghilangkan resiko bagi organ tubuh yang sudah bekerja lebih lambat karena usia. Secara medis, tubuh lansia mengalami perubahan penting. Metabolisme melambat, fungsi ginjal dan hati tidak sekuat dulu, serta sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Menurut berbagai panduan gizi lansia dari Organisasi Kesehatan Dunia, makanan yang terlalu tinggi garam, gula, lemak jenuh, atau bahan pengawet bisa memberi beban berlebih pada tubuh, meski makanan tersebut tampak normal dan sering ada di kulkas. Saya sering menemukan sosis, nugget, daging olahan, makanan bersantan sisa kemarin, hingga sayur yang disimpan terlalu lama di dalam kulkas pasien lansia. Mereka tidak sadar bahwa natrium tinggi pada makanan olahan dapat memicu tekanan darah naik, lemak jenuh bisa memperburuk kolesterol, dan makanan yang disimpan terlalu lama beresiko mengandung bakteri meski tidak berbau. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan ultraproses berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan gangguan ginjal, terutama pada usia lanjut. Bahkan makanan yang tampak sederhana seperti lauk sisa yang dipanaskan berulang kali dapat mengalami perubahan struktur lemak dan protein yang memberatkan sistem pencernaan. Saya jelaskan kepada pasien tersebut bahwa masalahnya bukan karena beliau tidak patuh minum obat, melainkan karena setiap hari tubuhnya terus dibebani oleh makanan yang tidak sesuai kondisi usia. Kulkas di rumah ternyata menjadi sumber masalah yang tidak pernah disadari.
Setelah beliau mulai memilah isi kulkas, mengurangi makanan olahan, membatasi makanan sisa lebih dari 1 hari, dan memperbanyak makanan segar yang diolah sederhana, perubahan mulai terlihat. Tekanan darah lebih stabil, keluhan nyeri sendi berkurang, dan pencernaan terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, cerita ini saya sampaikan agar kita semua paham, makanan yang aman untuk orang muda belum tentu aman untuk lansia meski disimpan rapi di dalam kulkas. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan soal makan banyak atau sedikit, tapi soal memilih dengan lebih bijak. Dari sinilah perjalanan menjaga kesehatan lansia seharusnya dimulai, bahkan dari dalam kulkas rumah sendiri. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Anda melihat isi kulkas dengan sudut pandang yang berbeda. Banyak lansia datang ke saya dengan keluhan yang terlihat tidak saling berhubungan. Ada yang sering pusing, ada yang kolesterolnya sulit turun, ada yang gula darah naik turun, bahkan ada yang mengeluh cepat lelah padahal merasa makannya sudah aman. Saat saya tanya lebih detail, jawabannya hampir selalu sama. Dok, saya jarang jajan, saya lebih sering makan dari kulkas. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Kulkas memang membuat makanan lebih awet, tapi tidak semua makanan yang disimpan lama tetap aman bagi tubuh lansia. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 67 tahun yang rutin menyimpan lauk matang selama hampir seminggu. Setiap hari ia menghangatkan ulang makanan yang sama. Ia merasa itu lebih hemat dan praktis. Namun, pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya sulit dikontrol dan fungsi ginjal mulai menurun. Secara medis, makanan yang dipanaskan berulang kali dapat mengalami perubahan struktur lemak dan protein. Beberapa penelitian internasional menjelaskan bahwa pemanasan berulang dapat meningkatkan senyawa oksidatif yang memicu peradangan dalam tubuh. Pada lansia, tubuh tidak sekuat usia muda dalam menetralisir zat-zat ini. Akibatnya, organ seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Selain itu, saya sering menemukan kulkas lansia penuh dengan makanan tinggi natrium tersembunyi. Contohnya sosis, nugget, daging olahan, ikan asin, dan makanan siap saji beku. Menurut rekomendasi WHO, asupan garam harian sebaiknya tidak lebih dari 5 gram per hari. Faktanya, 1 porsi kecil daging olahan bisa menyumbang hampir setengah batas harian tersebut. Garam berlebih membuat tekanan darah naik perlahan tanpa disadari. Banyak pasien merasa baik-baik saja sampai akhirnya muncul komplikasi. Ada juga kebiasaan menyimpan makanan manis di kulkas. Kue, sirup, minuman kemasan, atau buah kalengan sering dianggap aman karena dingin dan terlihat segar. Padahal kandungan gulanya tetap tinggi. Pada lansia, sensitivitas insulin sudah menurun. Konsumsi gula berlebih secara rutin dapat mempercepat kenaikan gula darah dan memperburuk kondisi pradiabetes atau diabetes yang sudah ada. Saya selalu menjelaskan kepada pasien bahwa dingin bukan berarti sehat. Kulkas hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghilangkan risiko makanan terhadap metabolisme tubuh. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap lemak jenuh, garam, gula, dan bahan pengawet. Karena itu, isi kulkas perlu dipilih dengan lebih bijak, bukan sekadar tahan lama. Saat pasien mulai memahami hal ini, mereka biasanya terkejut. Banyak yang berkata, "Pantas saja dok, saya merasa sudah jaga makan tapi kok tetap bermasalah." Disinilah perubahan kecil mulai terasa besar. Mengurangi makanan olahan, membatasi penyimpanan lauk terlalu lama, dan memilih makanan segar yang dimasak secukupnya bisa memberikan dampak nyata pada tekanan darah, gula darah, dan energi harian. Bapak dan Ibu, kulkas seharusnya membantu menjaga kesehatan, bukan diam-diam menjadi sumber masalah. Kuncinya bukan takut membuka kulkas, tapi memahami apa saja yang layak disimpan dan seberapa sering sebaiknya dikonsumsi. Dengan pemahaman ini, tubuh akan terasa lebih ringan, hasil pemeriksaan membaik, dan risiko penyakit bisa ditekan secara perlahan namun nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pada tahap ini biasanya saya mengajak pasien untuk berdiri sejenak di depan kulkasnya sendiri. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa niat menyimpan makanan agar awet justru bisa berubah menjadi sumber masalah kesehatan jika tidak dipahami dengan benar. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 70 tahun yang sering mengeluh perut kembung, nyeri sendi, dan tekanan darah yang naik turun tanpa sebab jelas. Saat kami berbincang lebih santai, saya tanyakan kebiasaan makannya. Beliau menjawab dengan yakin, "Saya jarang jajan, Dok. Semua masakan rumah disimpan rapi di kulkas." Ketika saya tanyakan lebih detail, ternyata beliau terbiasa memanaskan ulang makanan bersantan hingga 3 hari, sering menyimpan lauk berprotein tinggi seperti ayam dan ikan tanpa wadah tertutup, serta gemar menyimpan sosis dan nugget sebagai stok cepat saji. Inilah titik penting yang sering terlewat oleh banyak lansia. Secara ilmiah, kulkas memang memperlambat pertumbuhan bakteri, tapi tidak menghentikannya sepenuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia dan berbagai jurnal gizi menjelaskan bahwa makanan berprotein tinggi yang disimpan terlalu lama tetap bisa mengalami pertumbuhan bakteri seperti Listeria dan Salmonella meski tidak berbau dan tidak berubah rasa. Pada usia lanjut, sistem kekebalan tubuh sudah tidak sekuat dulu, sehingga bakteri dalam jumlah kecil pun bisa memicu infeksi, peradangan, atau gangguan pencernaan. Selain itu, makanan olahan yang sering ada di kulkas seperti sosis, nugget, daging asap, dan keju olahan mengandung natrium dan pengawet yang tinggi. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan bahwa konsumsi natrium berlebihan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan memperberat kerja ginjal. Ini sebabnya saya sering menemukan pasien lansia yang merasa sudah makan sedikit, tapi tekanan darahnya tetap sulit turun. Hal lain yang sering luput adalah kebiasaan menyimpan sayuran terlalu lama. Sayuran memang sehat, tetapi sayuran yang layu, berlendir, atau disimpan dalam kondisi lembab terlalu lama bisa kehilangan nilai gizinya dan bahkan menjadi tempat tumbuh mikroorganisme. Lansia sering berpikir sayang membuang makanan, padahal tubuh mereka justru lebih sensitif terhadap makanan yang kualitasnya menurun. Saat saya jelaskan perlahan, pasien tadi terdiam dan berkata, "Pantas saja badan saya sering terasa tidak enak, padahal saya merasa sudah makan baik-baik." Dari situ, kami mulai memperbaiki kebiasaan sederhana, menyimpan makanan maksimal 2 hari, memisahkan lauk mentah dan matang, mengurangi stok makanan olahan, serta lebih sering memasak dalam porsi kecil. Beberapa minggu kemudian, beliau kembali kontrol dengan wajah lebih segar. Keluhan perut berkurang, tekanan darah lebih stabil, dan badan terasa lebih ringan. Dari sini saya selalu menekankan, kulkas adalah alat bantu, bukan jaminan makanan selalu aman. Cara menyimpan, jenis makanan, dan lamanya penyimpanan sangat menentukan dampaknya bagi kesehatan lansia. Bapak dan Ibu, tubuh di usia lanjut memberi sinyal dengan cara yang halus. Apa yang kita simpan dan konsumsi setiap hari, termasuk dari kulkas, perlahan membentuk kondisi kesehatan kita. Dengan pemahaman yang benar, kulkas bisa menjadi sahabat. Tanpa pemahaman, ia bisa menjadi sumber masalah yang tidak disadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami makanan apa saja di kulkas yang berisiko, pertanyaan paling penting biasanya muncul seperti ini. "Dok, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah kulkas saya harus dikosongkan?" Jawaban saya selalu menenangkan. Tidak perlu panik, tidak perlu membuang semua isi kulkas. Yang dibutuhkan adalah cara berpikir baru dan kebiasaan yang lebih sadar kesehatan. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 70 tahun yang sering mengeluh perut kembung, mudah lelah, dan gula darahnya sulit stabil. Setelah ditelusuri, hampir setiap hari beliau mengonsumsi makanan sisa yang disimpan lebih dari 3 hari,
lalu dipanaskan berulang kali. Beliau mengira selama makanan itu dingin dan tidak berbau, berarti masih aman. Padahal dari sudut pandang kesehatan, kualitas nutrisi dan keamanannya sudah jauh menurun. Banyak lembaga kesehatan dunia menjelaskan bahwa penyimpanan makanan terlalu lama dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri dan senyawa berbahaya, terutama pada makanan tinggi protein dan lemak. Pada lansia, sistem imun dan pencernaan tidak sekuat usia muda. Akibatnya, makanan yang bagi orang muda masih bisa ditoleransi, pada lansia justru memicu gangguan pencernaan, peradangan, bahkan memperberat penyakit kronis. Langkah pertama yang saya sarankan adalah membiasakan menyimpan makanan dalam porsi kecil. Makanan yang habis dalam 1 atau 2 kali makan jauh lebih aman dibanding porsi besar yang dipanaskan berkali-kali. Gunakan wadah tertutup rapat dan beri kebiasaan sederhana seperti mengingat kapan makanan disimpan. Tidak harus ditulis, cukup disiplin dengan waktu. Langkah kedua adalah utamakan makanan segar. Sayur dan buah sebaiknya dikonsumsi dalam beberapa hari, bukan disimpan sampai layu. Lauk berbahan ikan, ayam, dan telur sebaiknya tidak disimpan terlalu lama. Jika ragu, lebih baik tidak dikonsumsi. Prinsip sederhana yang saya ajarkan ke pasien adalah jika muncul rasa ragu, tubuh biasanya sudah memberi sinyal bahaya. Langkah ketiga yang sering diabaikan adalah kebersihan kulkas itu sendiri. Kulkas yang jarang dibersihkan bisa menjadi sarang bakteri. Cairan dari makanan mentah bisa menetes dan mencemari makanan lain. Membersihkan kulkas secara rutin terbukti membantu menurunkan risiko kontaminasi silang, terutama bagi lansia dengan penyakit penyerta seperti diabetes dan gangguan ginjal. Yang terpenting, saya selalu menekankan bahwa kulkas seharusnya menjadi alat bantu kesehatan, bukan sumber masalah baru. Dengan pilihan makanan yang tepat, penyimpanan yang benar dan kesadaran akan kondisi tubuh sendiri, kulkas bisa menjadi sahabat lansia untuk hidup lebih sehat dan lebih nyaman. Bapak dan Ibu tidak perlu menjadi sempurna, cukup lebih waspada dan lebih peduli. Karena pada usia lanjut, makanan bukan sekedar soal kenyang, tapi soal menjaga kualitas hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan tidak selalu rusak karena hal besar. Justru sering dimulai dari kebiasaan kecil di rumah, termasuk dari apa yang kita simpan dan kita makan setiap hari. Mulai hari ini, mari lebih peduli dengan isi kulkas. Perhatikan tanggal simpan dan pilih makanan yang benar-benar mendukung tubuh kita di usia lanjut. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, tetangga, atau sahabat. Karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang masih belum sadar dan sangat membutuhkan informasi ini. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, subscribe dan tekan like agar channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang sederhana, aman, dan bisa langsung diterapkan di rumah. Ingat, tubuh kita adalah teman hidup sampai akhir usia. Menjaganya hari ini berarti memberi diri kita kesempatan hidup lebih nyaman esok hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya.